Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang tafsir Al-Quran. Kita telah tiba pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allah 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang orang-orang tersebut tidak mau untuk menjalankan syariat Islam secara keseluruhan atau sebagian dari syariat Islam tersebut. Jadi mereka benar-benar menolak dari hati mereka dan tidak beriman dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Pembahasannya nanti akan dibahas lebih mendalam lagi. Beliau mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, meskipun engkau telah memberikan peringatan kepadanya, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepadanya, la yu'minun. Artinya bahwa kita mau kasih peringatan sama mereka, mau menasihati kepada mereka atau tidak menasihati kepada mereka, maka sesungguhnya mereka tetap akan seperti itu, tetap menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Karena kepercayaan mereka sangat luar biasa. Makanya bapak-bapak, kalau sekiranya bapak-bapak pernah mendengar bahwa apabila ada seorang kafir, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, sesungguhnya dia akan mulai dari nol. Artinya bahwa dia tidak memiliki dosa sama sekali. Di hal saya, dia tidak memiliki dosa sama sekali. Orang yang putih bersih meskipun sudah berlipat darah dosanya segitu banyak, tapi ketika dia masuk Islam, dia akan menjadi orang yang sangat putih bersih, tidak ada dosa sama sekali. Akan dimulai dari nol ya. Kemudian baru setelah itu bertambah, apakah dia bertambah pahalanya atau bertambah dosanya ketika dia menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena ketika seseorang kafir atau bukan seorang muslim ya, jadi ketika dia menjadi seorang kafir itu akan sulit sekali masuk kepada mereka peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat sulit sekali. Dan saking sulitnya itu, ketika mereka bisa menerima dan masuk di akal sehat mereka tentang bahwasanya Islam itu agama yang benar, maka mereka diberikan hadiah yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan sangat hadiah yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan uzur yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia memberikan uzur yang begitu banyak. Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang tersebut baru masuk Islam diberikan uzur yang begitu banyak. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk membuka Mekah itu artinya melakukan penaklukan terhadap Mekah. Ketika itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika mereka baru masuk Islam tersebut, mereka itu diberikan hadiah begitu banyak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat banyak harta yang mereka dapatkan. Sangat banyak harta yang mereka dapatkan. Saking banyaknya harta yang mereka dapatkan, orang Madinah yang pergi untuk menaklukkan peperangan, untuk menaklukkan Mekah ketika itu, untuk membuka Mekah ketika itu menjadi negara Islam. Ketika itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak dapat harta sama sekali. Kenapa dia dapat harta? Kenapa mereka yang baru masuk Islam itu dapat? Saking besar keutamaan seorang kafir masuk ke dalam Islam. Pertama, mereka tidak memiliki Islam. Ya, terhapus dosa mereka. Kemudian yang kedua, mereka ini adalah orang-orang tersebut ketika masuk ke dalam agama Islam diberikan hadiah yang banyak. Bahkan di dalam asnafus zakat itu ada dikatakan bahwa mu'allafatul qulub itu adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam Islam itu dikasih zakat. Ada zakat untuk mereka. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, meskipun kalian berikan mereka anzartahum, kalian kasih tahu mereka peringatan atau memberikan mereka peringatan atau tidak diberikan peringatan, itu sama saja buat mereka. La yu'minuna, mereka tidak beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Tidak mau mereka beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah menutup hati mereka.
Artinya bahwa Allah sudah tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Dan ketahuilah bahwasanya seseorang kafir apabila dia menjadi orang yang kaya raya, sesungguhnya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, mematikan mereka dalam kondisi kekufurannya. Makanya dahulu Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau bapak-bapak pernah dengar, seorang ulama Syafi'iyah yang punya kitab yang luar biasa, banyak sekali kitab-kitab. Dia itu kalau pergi kemana-mana itu dia ditanding dengan menggunakan khudaj. Khudaj itu ada 4 orang nandu dia, saking kaya raya yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kaya raya luar biasa, ditanding kemana-mana. Nah setelah dia ditanding kemana-mana, dia berjalan kemana dia suka. Tahu bapak-bapak, ada seorang Yahudi datang kepada kita. Orang Yahudi ini bilang seperti ini sama dia, wahai kamu Ibnu Hajar, bukankah Allah dan Rasulullah itu dalam hadisnya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa orang kafir itu surganya itu di dunia, sedangkan orang mukmin dunianya itu adalah penjara, ya kan? Sijnul mu'min katanya ya, dan dunia sijnul mu'min. Yang namanya dunia ini itu penjara bagi seorang muslim. Ya, coba dengarkan kaidah yang saya ungkapkan sama Allah. Tadi sudah itu bahwa dunia ini penjara bagi kaum muslim. Kenapa? Karena kita tersiksa di sini. Maksudnya tersiksa di sini dalam arti bahwa kita tidak mendapatkan kenikmatan seperti kita akan mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kemana-mana bapak-bapak harus pakai kendaraan. Untuk dapat makanan bapak-bapak harus bekerja. Di surga tidak. Ya, di surga tidak. Nah, si orang Yahudi itu berkata kepada si Ibnu Hajar Al-Asqalani, kamu ini kan muslim, harusnya kamu itu miskin, ya, sulit kehidupan kamu, katanya dia. Sulit sekali harusnya kehidupan kamu. Tapi kenapa kamu sangat kaya? Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang begitu kaya raya luar biasa. Kok aku yang Yahudi ini yang miskin? Harusnya kan dunia ini surganya, ya kan? Kalau surganya aku harusnya kaya, punya kendaraan, begini dan begitu, banyak yang harusnya. Apa katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Sesungguhnya aku sekarang berada di neraka. Nah, ini penjara bagiku ini. Dan kamu sekarang berada di surga. Kenapa kamu berada di surga? Karena kamu belum merasakan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di yaumul qiyamah. Lebih berat daripada ini. Kamu kan belum di atas sekarang. Makanya ini surganya kamu. Karena kamu belum apa? Belum di atas. Kamu selesai bapak. Paham ya? Sedangkan saya, kenikmatan yang saya rasakan itu belum ada apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini bahwa khatamullahu ala qulubi, ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ala sam'ihi, dan terhadap telinga mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka ditutup, telinga mereka ditutup. Meskipun mereka mendengarkan nasihat-nasihat. Contoh di sini adalah Muhammad. Abu Lahab kurang dekat apa dengan Rasulullah SAW? Ya kan? Kurang dekat apa dengan Rasulullah SAW? Amannya Rasul dari keluarga Quraisy atau Muttalib, kurang dekat apa sama Rasulullah SAW? Tidak jahat dia sama Rasulullah SAW, bahkan membantu Rasulullah SAW. Yang jadi masalahnya adalah khatamullahu ala qulubi, Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihi, dan kepada telinga mereka. Berkali-kali dia lihat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat di dalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seharusnya seorang muslim ketika dia menjadi seorang muslim harus banyak-banyak mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena diciptakan menjadi seorang muslim, karena dijadikan seorang mukmin, karena dijadikan faham terhadap Al-Quran, karena diberikan kesempatan untuk duduk di majelis-majelis seperti itu. Harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim, dan mata-mata mereka juga tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Ya kan? Ini orang kafir. Mata-mata mereka tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Wa ala absarihim ghishawah,
di penglihatan mereka itu tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan Allah azabun azim. Kemudian selanjutnya apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ada dua model di sini Bapak. Di dalam ayat ini ada dua model. Apa model yang pertama? Model bahwa mereka mendapatkan azab di dunia, kemudian mereka mendapatkan azab di akhirat. Apa azabnya di dunia? Mereka tidak bisa menerima Islam. Itu adalah bentuk azab. Makanya ketika bapak-bapak melihat ada seorang kafir, itu boleh kita berdoa seperti ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu diperbolehkan. Boleh seseorang berdoa seperti itu. Ketika melihat orang kafir, saya akan berdoa alhamdulillah afani, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mimma ibtalaka bihi, dari apa yang telah Engkau bencanakan kepada mereka yang beriman. Faddalani, dan memberikan aku keutamaan ala katsirin, terhadap banyak keutamaan mimman khalaqa tafdila, dari siapa-siapa yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperkenankan dan diperbolehkan seseorang seperti itu mengatakan hal tersebut ketika melihat orang yang seorang tersebut kafir misalnya, dia tidak mau masuk dalam Islam. Beliau kemudian mengatakan di sini, berkata mufassir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, yukhbiru Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa itu orang-orang yang kafir? Hai, katanya di sini, ittasafu bil kufri wal sabaru fi. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan kekufuran tersebut. Nah, wal sabaru fi, dan mereka penuh dengan kekufuran tersebut. Mereka benar-benar menentang Islam. Mereka benar-benar menentang di dalam hatinya tentang keislaman tersebut. Ada buku bagus dan matan bagus yang dikarang oleh Syekh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Jadi ada beberapa pembatal keislaman yang banyak sekali terjadi di kaum muslimin. وصار وصفا له لازما لا يرجعه عنه راجع. Dan mereka menjadi sifat tersebut pada seorang kafir itu menjadi lazim. Lazim itu adalah terikat dalam asli. Bapak pasti bisa merasakan bahwa ketika bapak mengenal seorang kafir ini, ada sesuatu tersebut kita bisa mengetahui kok ini kafir. Ada sifat-sifat lazim yang terdapat pada diri mereka. Ada sifat-sifat tertentu terikat pada diri mereka. Nah, kita tahu ini kafir, subhanallah. Kita bisa melihatnya dengan baik. Kita bisa tahu dari sifat, cara berpikir, cara mereka berpakaian, cara mereka. Ada sifat-sifat tertentu. ولا يرجع فيهم وعظ عنهم مستمرون على كفر. Jadi nggak berfungsi, nggak ada manfaatnya katanya dia. Nggak ada manfaatnya kalau memberikan nasihat kepada mereka dalam masalah agama. Tapi dalam masalah dunia, kadang-kadang mereka mau diberikan nasihat dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah agama, mereka akan mengatakan lalu dia kembali ini agama saya. Agama saya. Kemudian beliau mengatakan fasawun alaihi, dan itu sama saja. Kalau memberikan nasihat sama mereka, enggak memberikan nasihat sama mereka, itu sama saja. Cuma di sini jangan katakan bahwa dakwah tersebut telah terputus. Tidak ya, ini tidak dibenarkan. Bahwasanya kita berdakwah kepada seorang kafir misalnya, tidak. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir itu memang sudah mengenal Islam. Kemudian setelah itu tahu tentang Islam dan mereka menolak itu maksudnya di sini. Karena ada orang-orang tersebut adalah orang kafir, tapi mereka sendiri tidak tahu tentang Islam. Mereka hanya tahu tentang informasi sedikit saja. Kemudian ketika seseorang datang kepadanya seperti di dalam Afrika, dalam Timur atau segala macam kalian, ada seperti itu. Bukan orang itu yang dimaksud di sini, tapi orang-orang tersebut sudah diberitahu tentang Islam. Yang pertama sudah dikisahkan tentang Islam. Beginilah Islam, beginilah agama Islam. Islam itu tidak mengajarkan ini, Islam itu tidak mengajarkan. Islam itu tidak membolehkan sini, Islam itu tidak membolehkan. Islam itu tidak membolehkan ini.
Selesai sampai di situ, mereka sudah paham dengan baik, tapi ada juhud di hati mereka. Mana juhud? Juhud itu artinya mereka menolak dari hati mereka untuk masuk dalam Islam. Itu yang dimaksud di ayat. Ya, itu yang dimaksud di ayat. Antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, baik engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak mereka memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Wa haqiqatul kufur, dan yang namanya kufur itu adalah, jangan sampai sifat ini ada pada kita. Yang namanya kufur itu adalah, coba berbeda. Mereka mengatakan al-juhudu lima ja'a bihi rasul atau jahdu bis-sifat atau juhudu bis-sifat bi-ba'dhi. Dikatakan di sini yang namanya kafir, kufur itu adalah menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya secara keseluruhan atau sebagian saja. Ingat kata-kata saya ini. Ketika ada sesuatu yang itu merupakan rukun Islam kemudian ditolak oleh kita sendiri, ketahuilah bahwa di diri kita itu ada kekufuran. Ya, di diri kita itu ada kekufuran. Ketika Islam datang, kemudian ada rukun Islam yang harus kita jalankan, kemudian kita menolaknya, ketahuilah bahwa ada kekufuran di dalam diri kita. Apa pendapatmu? Apabila ada seseorang yang mengatakan seperti ini, saya sudah bersyahadat. Selesai ya? Saya sudah bersyahadat. Kemudian setelah itu, saya sudah berpuasa, saya sudah berzakat, tapi berat bagi saya untuk sholat dan saya tidak mau sholat. Sholat saya sudah tamat. Kufur atau tidak? Kufur atau tidak? Kufur. Tadi kaidahnya ya, tadi kaidah yang mengatakan bahwa dia menolak secara keseluruhan atau menolak sebagian. Padahal sholat itu adalah salah satu Islam. Saya balik lagi. Ada orang tersebut, saya sudah sholat, saya sudah bersyahadat, saya sudah sholat, tapi saya tidak mau berpuasa Ramadan. Bukan karena saya lelah, bukan karena saya sakit, bukan karena saya tidak mampu untuk berpuasa, tapi gitulah, saya nggak mau untuk berpuasa dan saya tidak yakin tentang puasa tersebut disyariatkan dalam Islam. Kufur itu sebenarnya jelas. Dia menerima sebagian dan kufur terhadap sebagian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di ayat yang dikatakan wa minan nasi may ya'budullaha 'ala-al-harf. Sebagian manusia itu ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagian saja. Sebagian dia enggak mau. Jadi ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagian dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia menjalankan sebagian syariat Allah, tapi sebagian yang lain tidak dijalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kekufuran itu ada tingkatannya. Ada kufur yang disebut sebagai kufur akbar, ada kufur yang disebut sebagai kufur asghar atau kufur duna kufur. Jadi jangan sama sekali mengatakan nanti bahwa kamu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kafir. Tunggu dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Ada juga sebagian orang-orang yang mengatakan kamu tidak menjalankan pemerintahan Islam, berarti kamu kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hukum pemerintahan, ya, dengan tanpa hukum Allah Subhanahu wa taala, kafir dan bisa. Ini jauh. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika zamannya Ali bin Abi Thalib orang Khawarij, orang-orang tersebut senang untuk menggulingkan pemerintah, senang untuk membuat pemerintah itu tidak bisa berjaya, senang membuat kekacauan, senang membuat kekacauan. Tahu apa katanya Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang ini? Ketika mereka mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ini orang Khawarij semua seperti itu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Apa katanya Ali bin Abi Thalib kepada mereka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-qaulul haq, perkataan mereka benar, tapi itu bihi batil katanya. Mereka menginginkan sesuatu yang batil. Perkataannya benar, tapi mereka tidak bisa memaknainya dengan baik. Mereka tidak bisa tahu apa hukum yang di sini maksudnya. Itu yang mereka katakan. Makanya hati-hati bang. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran tidak difahami dengan cara yang baik, masuk di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib.
qaulul haq wa Allah bihi batil, perkataan yang benar tapi yang diinginkan batil, ya, yang diinginkan batil. Dan jangan sekali-kali mencari rukhsah dari dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak kita masuk dalam perkataan yang benar tapi yang diinginkan sesuatu yang batil, ya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan nanti hal-hal tersebut sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan dia halal. Tidak boleh, ya. Apalagi mencari-cari dalil yang membenarkan perkataan kita, atau mencari perkataan ulama yang membenarkan perkataan kita. Halal tidak boleh sama sekali. Beliau kemudian mengatakan gisya'an ay ghita'an. Jadi wa'ala absarihim gisya'an. Di penglihatan mereka itu tertutup, ya, ada penutup-penutupnya. Apa itu gisya'ah? Gisya'an atau ghita'an, nah, penutup dia artinya. Nah, penutup. وَأَكِنَّةُ تَمْنَعُهَا عَلَى النَّظَرِ الَّذِي يَنْفَعُهُ. Dan penutup yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menutup mata mereka dari sesuatu tersebut mereka bisa mengambil manfaat. Ya, tidak berarti bahwa mereka buta, tidak. Tapi mereka dipalingkan dari sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa di keseharian kita, apabila kita merasa bahwa sehari tersebut ada hal-hal yang tidak bermanfaat dan itu terus yang kita lakukan tanpa melakukan manfaat sama sekali terhadap apa yang kita lihat, maka kita bisa masuk ke dalam air. Contoh, setiap hari yang kita lihat hanya berita saja, handphone itu di-scroll dari pagi sampai malam tanpa membaca Al-Quran, tanpa melihat anak istri kita, keluarga kita, tanpa berkunjung kepada mereka, tidak pergi ke masjid, tidak bertemu dengan teman-teman kita, tidak menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan atau menjalankan syariat. Itu sama seperti seseorang tersebut absaruhum bisyawah, mata mereka itu tidak bermanfaat dengan baik. Jadi mata mereka tidak bermanfaat dengan baik, itu artinya bahwa dipalingkan dari sesuatu yang baik untuk melihat sesuatu yang baik. Itu artinya bisyawah. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Ya, tapi tidak berarti bahwa kita ini seorang kafir. Tidak. Tapi ada sifat-sifat tersebut kita ada kesamaan dengan mereka. Gitu. Jangan sampai ada kesamaan sama mereka. Beliau kemudian mengatakan di sini, وهذا طرق العلم والخير قد سدت عليه. نعم، هذه طرق العلم والخير قد سدت عليه. ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kaum mukmin dan muslim dan muhsin itu sudah ditutup bagi mereka. Ya, sudah tertutup, tidak ada lagi. Ditutup mata mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kesibukan mereka terhadap dunia. Ya, dibandingkan mereka. Baik, bapak-bapak akan menemukan orang-orang yang bukan muslim itu sangat luar biasa ihtimam mereka terhadap kesehatan. Iya kan? Sangat luar biasa ihtimam. Maksudnya fokus mereka sangat fokus terhadap kesehatan. Ya, segala sesuatu mereka apalagi orang kaya kafir ini, non muslimnya, mereka benar-benar membayar semuanya asal mereka masih bisa tetap hidup. Masih bisa tetap hidup. Makanya ketakutan mereka terhadap kematian itu sangat besar, luar biasa ketakutan mereka. Mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh mengatakan fala mutma'in fihim wal akhirah yurja indahum. Tidak ada ketenangan kepada mereka, ya, tidak ada ketenangan kepada mereka, dan tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Tapi apa dengan ini kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka? Boleh bekerja sama dengan mereka itu boleh. Contohnya misalnya dalam masalah kesehatan, kayak dokter yang muslim, pakai dokter yang mungkin non muslim, gitu.
Kayak misalnya bapak-bapak rumah sakit itu nanti kita bisa memilih yang baik, bisa memilih, tapi kan mungkin kadang-kadang dalam kondisi yang urgent seperti itu. Tapi dalam hadap Syafi'i dikatakan bahwa kalau ada dokter muslim, stop dulu berobat sampai dokter muslimnya datang. Boleh bagi dokter kafir. Ini dalam hadap Syafi'i. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak bisa dipercaya. Ada sifat-sifatnya mereka. Wa idza takallama kadzdzaba. Mereka kalau misalnya berkata itu suka bohong. Itu sifat-sifatnya mereka. Ya, salah satu sifat-sifat. Wa idza tumina khana katanya. Apabila mereka diberikan kepercayaan, mereka suka berkhianat. Tapi kalau misalnya bapak-bapak itu bukan orang kafir yang kafir itu bersuara apa segala macam, ya orang muslim juga ada yang sifat seperti ini. Orang muslim yang misalnya ngomong suka bohong, kemudian dikasih amanat suka berkhianat, itu juga seperti ini. Sifat-sifat yang muslim. Wa inna ma mana'u dzalika wa sadat anhum abwab al-iman. Sesungguhnya mereka dilarang atau dihentikan, dihalangi dan ditutup bagi mereka jalan-jalan keimanan, pintu-pintu keimanan. Bisa lebih kufri dikarenakan karena kekufurannya. Ditambah satu lagi, wajib ingat ya, bukan hanya karena kekufurannya saja, tapi keinginan mereka untuk menolak Islam. Ya, bukan hanya kekufurannya saja. Karena tadi saya jelaskan sama bapak, yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang sudah dijelaskan tentang Islam, kemudian setelah itu mereka menolak. Mau kita jelaskan lagi berkali-kali, mereka sudah tulangnya sudah selesai. Ada orang yang orang tersebut dijelaskan tentang Islam kemudian dia masuk ke dalamnya. Nah, ini yang didakwahi. Ya. Kemudian dikatakan di sini bisa bikufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim ba'da ma tabayyana lahumul haqq. Nah, dikarenakan kekufuran mereka dan usaha mereka yang tidak mau menerima Islam. Nah, di sini kemudian dikatakan ba'da ma tabayyana lahumul haqq, setelah mereka dijelaskan tentang kebenaran. Ya. Kalau misalnya sebelum dijelaskan, ya enggak bisa. Tidak bisa kita menghukumi seseorang sebagai seorang kafir. Makanya Rasulullah SAW sebelum melakukan peperangan dengan orang-orang tersebut, mereka sudah berdakwah terlebih dahulu. Rasulullah SAW sampai mengatakan, Aslam tuslim. Nah, kamu Islam, selamat kalian. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu lama sekali. Nah, Aslam tuslim. Kamu Islam, kamu selamat. Ayo kamu masuk Islam. Disuruh dia masuk Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasul. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami membolak-balikan hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan hati seseorang. Wa absarahum, dan penglihatan mereka. Kama lam yu'minu, seperti mereka belum beriman awal marrah, beriman dengannya ketika awal pertama. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan mereka untuk masuk Islam setelah mereka menolak kebenaran tersebut. Ya, setelah mereka menolak kebenaran tersebut. Hadza iqabun ajil thumma dzakara iqabul ajil. Nah, ketika mereka ditutup penglihatan mereka, ditutup pendengaran mereka dari keimanan, itu adalah iqab, yang iqab tersebut segera. Itu adalah azab yang Allah SWT berikan kepada mereka dengan bersegera. Maksudnya azab mereka di dunia itu. Kemudian di selanjutnya ketika di akhirat nanti mereka akan mendapat azab yang lain. Apa itu? Walahum azabul alim. Ya, di ayatnya ya, mereka akan mendapatkan azab yang begitu besar. Wa huwa adzabun nar. Itu adalah azab di api neraka. وسخط الجبار المستمر الدائم. وسخط الجبار, dan begitu marah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian mereka akan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus, enggak selesai kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. ثم قال تعالى في وصف المنافقين. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang kafir,
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini orang kafir. Setelah disebutkan tentang orang kafir, disebutkan orang yang lebih berbahaya, yaitu orang munafik. Ya, disebutkan orang yang lebih berbahaya, orang yang munafik. Wa minan nas. Nah, ada sebagian manusia. Enggak semua orang itu munafik, tapi sebagian. Man yaqulu amanna billah. Sebagian orang-orang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, wa minan nas man yaqulu amanna billah. Di ayat yang lain, sebagian orang mengatakan saya beriman kepada Allah. Fa idza udiya fihi wa minan nas man yaqulu amanna billah. Sebagian orang ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila mereka terganggu, sedikit saja terganggu. Apabila mereka itu diberikan kenikmatan, kemudian mereka dekat dengan orang-orang muslim, mukmin, mereka akan mengganggu. Ya, mereka akan mengganggu. Memberikan pemikiran tersebut lebih condong kepada orang kafir dibandingkan orang muslim. Salah satu bentuk kata-kata yang sering saya dengar dari orang-orang muslim ketika mereka mengatakan bahwa lebih bagus akhlaknya orang kafir dibandingkan dengan seorang muslim. Orang yang muslim itu sering mendengar. Subhanallah, saya mengatakan bahwa kenapa bapak-bapak menjadikan satu misal untuk menghukumi semua ini? Tidak boleh menjadikan satu misal untuk menghukumi semua orang. Itu haram, tidak dibolehkan. Ya, karena terakhir orangnya kebetulan yang beda. Kenapa nggak muslim yang baik, yang memiliki sifat yang jauh lebih baik dibandingkan kan banyak contoh-contoh. Kenapa mesti mencontoh kalian? Itu yang jadi masalah. Beliau mengatakan di sini, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Sebagian manusia mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil yaumil akhir, saya beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahihatan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka dikatakan sebagai seorang yang beriman. Ma di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai ma nafi. Ma nafi itu adalah ma untuk penafian, meniadakan. Artinya bahwa ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul qiyamah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, saya menafikan keimanan, saya meniadakan keimanan, saya tidak percaya dengan keimanan mereka. Gitu kan? Saya tidak percaya dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, wa ma hum bimu'minin. Sungguh mereka ini bukan seorang mukmin, katanya. Kalau bukan mukmin berarti muslim gitu. Iya kan? Muhsin, mukmin, muslim gitu. Kalau nggak muslim berarti mukmin. Kalau nggak mukmin berarti muslim. Tidak seperti itu di sini. Ya, tidak seperti itu di sini. Di sini yang dimaksud sebagai orang-orang yang tidak beriman itu orang-orang kafir. Karena kaidahnya bapak-bapak di dalam Al-Quran itu, apabila dia disebutkan sendiri, maka artinya itu tiga. Ya, apabila dia disebutkan sendiri, artinya itu apa? Dua. Ada mukmin, ada muslim ya. Tahu bapak-bapak? Ada mukmin, ada muslim. Mana yang lebih bagus? Seorang mukmin atau seorang muslim? Mukmin, pastinya ya. Semua orang muslim belum tentu mukmin. Semua orang mukmin pasti paham ya? Apabila disebutkan terpisah, nah, apabila disebutkan terpisah di surat misalnya Al-Baqarah disebutkan mukmin, kemudian di akhir surat Al-Imran disebutkan muslim. Ini mukmin artinya orang muslim. Di muslim ini artinya muslim sama dengan mukmin, sama artinya. Tapi kalau digabung, nah, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ini beda ya. Beda ya artinya. Beda artinya. Kalau muslim yang disebutkan di sini adalah seorang muslim yang dimana dia itu belum mencapai tingkatan seorang mukmin. Dan mukmin yang disebutkan di sini itu adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan yang lebih atas lagi dibandingkan dengan seorang muslim. Jadi kan tidak sama maknanya. Paham ya? Makanya ada kaidah dalam bahasa Arab itu disebut filsuf, kaidah dalam agama kita. Jadi tidak istimewa iftar. Wah, ini iftar Islam. Apabila dia bergabung, maka maknanya itu berbeda.
Apabila dia sudah terpisah, maknanya sama. Yang dimaksud dengan mukmin di sini bukan seorang lawannya, bukan muslim dan bukan itu lawannya, lawannya kafir. Ya karena yang dimaksud dengan mukmin ini adalah orang muslim. Ya, mereka kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, yukhadi'un Allah. Mereka orang-orang yang orang-orang tersebut mencoba untuk menipu, ya, melakukan tipu daya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina amanu, dan melakukan tipu daya terhadap orang-orang yang beriman. Wa man yakhda'una illa anfusahum. Tidakkah mereka menipu atau melakukan tipu daya kecuali mereka melakukan tipu daya terhadap diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sesungguhnya mereka tidak merasa. Jadi mereka saking percayanya bahwa mereka melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal mereka tidak melakukan tipu daya sama sekali. Ya, mereka sesungguhnya yang lagi ditipu daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marad. Di hati mereka itu ada sakit. Ada sakit hati mereka. Hati mereka itu ada penyakit. Ditambah penyakit itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum adzabun alim. Dan mereka memiliki bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, dari apa yang mereka sudah dusta. Jadi mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan diri mereka seorang muslim, tapi itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengetahui. Mereka mencoba untuk melakukan tipu daya kepada seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada seorang orang-orang mukmin, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Kalau kita kan bisa tahu, kita kan bisa menghukumi seseorang sebagai seorang munafik. Allah menghukumi orang munafik tidak. Ya, munafik dalam arti mungkin dalam sisi bahasa begitu, ya. Tapi dalam sisi syariat berarti munafik ini kan sering orang-orang seperti dia. Wa'lam katanya beliau, anna an-nifaq wa idharul khair wa ibtal syarr. Sebenarnya khair ini adalah bentuk munafik. Yang munafik itu adalah memperlihatkan sesuatu yang baik dan menyembunyikan sesuatu yang buruk. Ya, memperlihatkan sesuatu yang baik tapi menyembunyikan sesuatu yang buruk. Jadi kalau bapak-bapak memperlihatkan baik-baiknya, tapi sesuatu yang buruk ada di hatinya bapak-bapak, ada di hati kita, sudah kita termasuk golongan orang yang munafik. Tapi tidak keluar dari Islam. Kalau yang ini yang dimaksud di sini adalah dia memperlihatkan bahwa dirinya itu seorang Islam, tapi dia menyembunyikan bahwa dirinya itu kafir. Menyembunyikan bahwa dirinya itu kafir. Satu lagi kalau sekiranya ada orang yang datang saya, apa lagi kecuali lagi perang sama dia, terjadi sangat orang kafir membunuh orang muslim misalnya orang ia berpindah, tiba-tiba ada orang yang datang kafir kepada kita, kemudian dia membunuh kita, dan kita tahu dia, kemudian sedikit lagi kita akan membunuh kepalanya, atau enggak, pistol ada kita, kemudian dia bilang syaitan dari jalan syaitan Muhammad Rasul, kira-kira membunuh. Mereka munafik jelas-jelas belum. Islam asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum. Kira-kira. Semangat. Tidak benar kan? Jelas. Dia itu sudah akan sebentar lagi membunuh kita. Sudah mau ditepas kalau kita saja. Dan habis dia sudah dihabis nih, sudah besok. Setelah kita mau tembak, jangan sudah Rasul. Kira-kira gitu. Saya Islam. Jelas kemarin dia beribadah dia berhala-berhala. Aku sudah syaitan Muhammad. Saya beriman kepada Allah SWT. Jangan bunuh saya. Kira-kira bunuh ya. Kejadian ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika di zamannya Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu sudah dia berperang dengan seorang kafir. Nah ketika dia berperang masih keluarga,
Masih ada kalah ya. Hampir dia mau dibunuh si muslim, tapi dia nangis luar biasa, dia ambil tas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Potong tadi ini. Sudah potong, sudah sedikit lagi. Dilaporin dia sama muslim. Dilaporin dia. Ya Rasulullah, kata dia. Sungguhnya fulan bin fulan itu sudah membunuh rajul. Dia sudah bersyahadat ketika itu, katanya dia. Marah Rasulullah SAW. Kenapa mau bunuh dia? Kenapa mau bunuh dia? Tidak berhak membunuh dia. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang kesehatannya. Kesehatannya kita nggak tahu. Kita menghukumi manusia itu secara zahir. Secara zahir. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan dibunuh. Yang ada bagaimana? Biarkan dia dulu. Benar nggak ini? Mungkin bisa seperti itu ya. Atau lepaskan saja. Terus bagaimana kalau misalnya kita dibunuh? Itu kan mungkin. Kata-kata bagaimana itu kan mungkin. Ihtimal. Makanya dalam fikih itu dikatakan idza tatarraqul ihtimal maqlatul istidlal. Kalau sekiranya kemungkinan itu muncul, batal pendalilan kita. Batal walaupun dia misalnya kata mungkin bisa jadi nanti dia begini apa? Mungkin saja. Maksud selama dia sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW, selesai. Mau pedang apa dia selesai. Ya, mau pedang apa dia selesai. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk membunuh dia. Kita tak. Kembali lagi nanti terus bagaimana kalau kita dibunuh kita terus bagaimana? Berarti ihtimal ini namanya kemungkinan. Ya. Saya berikan sedikit dulu azan, sedikit lagi insyaAllah. Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah anna nifaqa huwa idharul khair wa ibtal syarr. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. Masuk ke dalam pengertian ini nifaq i'tiqad sama nifaq amal. Nifaq i'tiqad adalah orang munafik dan munafik niat. Nifaq secara amal itu adalah orang munafik tapi perbuatan. Makanya fa nifaqul amali kalladhi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salat. Nifaq yang amali ini adalah nifaq orang-orang munafik tapi tidak tergolong sebagai seorang kafir. Ya, namanya nifaq amali itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ciri-ciri orang yang melakukan nifaq secara amal, perbuatan itu idza hadatsa kadzdzab. Apabila dia berbicara dia suka bohong. Ada orang muslim dia bicara tapi suka bohong. Ada orang muslim kalau ngomong dia bohong meskipun bercanda. Ingat bapak-bapak ya, meskipun bercanda. Dan itu ada sifat nifaq di dalam. Meskipun bercanda. Ya, meskipun bercanda. Tapi apakah dengan itu kita mengatakan dia kafir? Tidak bisa. Kemudian sifat selanjutnya, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Ya, saya datang nanti. Ya insyaallah jam 2. Dia datangnya jam 4 misalnya. Ya. Ini sudah di jalan nih, padahal 50 menit itu. Sesudah jalan, ya sebetulnya insyaallah saja dia baru bangun tidur. Terus, iya. Apabila dia berjanji, dia suka mengingkari, suka ingkar. Ada seperti ini seorang muslim? Ada banyak sekali. Tapi kita mau ini seorang kafir tidak. Makanya nifaq amali itu tidak tergolong sebagai seorang tersebut kafir. Ini ciri-ciri. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah, kamu nggak boleh ngomong ini ya. Saya cuma kasih tahu kamu, kita tidak cerita sama sudin. Khana, dia berkhianat. Baik, itulah ciri-ciri orang yang munafik. Wa fi riwayat wa idza khasama fajar, apabila mereka berselisih paham, mereka akan melakukan kejahatan. Kalau berantem misalnya, atau sama ngobrol apa segala macam. Kalau adu mulut, akan melakukan kekerasan. Tidak bisa kalah sedikit sudah langsung dipukul anak orang. Ini ada sifat-sifat seperti ini. Berarti ini kita termasuk orang-orang tersebut memiliki sifat munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat ini.
Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang jauh dari sifat-sifat munafik, baik munafik secara i'tiqad ataupun munafik secara amal. Kita jumpa pelajaran kita sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka